Assalamualaikum teman-teman. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai desain e-business. Perkenalkan ada Ira Dwi, Dwi Fuji, Indah Wulandari, dan Indah Cahyani. Yang pertama ada definisi desain e-business. Definisi desain e-business yaitu proses merancang dan mengatur tampilan, struktur, dan fungsi dari sebuah platform atau website bisnis yang digunakan untuk melakukan transaksi elektronik, berinteraksi dengan pelanggan, dan mengelola operasional bisnis secara online. Yang kedua ada desain e-business. Desain e-business itu ada 5. Yang pertama, persilangan unit fungsi bisnis. Yang kedua, strategi bisnis unit. Yang ketiga, integrasi perusahaan. Yang keempat, perusahaan yang diperluas. Yang kelima, komunitas interperusahaan. Yang ketiga ada langkah-langkah desain e-business. Yang pertama itu ada penentuan tujuan bisnis, analisis pasar, pemilihan platform, dan pengembangan situs web. Selanjutnya ada pemasaran online, pengelolaan logistik, analisis, dan perbaikan. Yang terakhir ada keamanan dan privacy. Selanjutnya ada perencanaan keberhasilan e-business. Begin, develop, diagnose, define. Yang selanjutnya ada determine, deliver, design, dan discuss. Desain web dalam e-business. Yang pertama, website merupakan representasi perusahaan. Yang kedua, website merupakan kanal akses. Yang ketiga, website tempat perusahaan menawarkan produk atau jasanya. Yang keempat, website tempat berbagai komunitas dapat saling berinteraksi. Yang selanjutnya ada contoh studi kasus mengenai e-makanan padat pendamping ASI. Model bisnis ini akan diterapkan pada pembuatan aplikasi MPASI yang berbasis Android melalui Google Play Store. MPASI merupakan hal penting karena pada usia tersebut bayi memerlukan kalori yang tinggi untuk membantu aktivitas sehariannya. Beberapa ibu yang memiliki bayi saat fase MPASI mengalami kendala informasi sehingga terdapat kesalahan saat pemberian MPASI. Kesalahan pemberian MPASI yang pertama, pemberian terlalu dini MPASI pada bayi yaitu pada usia kurang dari 3 bulan. Hal ini dapat menyebabkan penumpukan pada makanan di usus sehingga memungkinkan untuk dioperasi. Yang kedua, pemberian makanan pisang sebagai makanan utama bayi jika diberikan terlalu dini akan menimbulkan pemupukan makanan di usus. Yang ketiga, pemberian protein hewani terlalu dini yang mengakibatkan alergi pada bayi. Yang keempat, makanan instan seperti bubur bayi yang dijumpai di supermarket dibubuhi oleh zat kimia seperti gula sintetis dan pengawet. Yang selanjutnya ada dimensi end user. Langkah pertama yang harus dilakukan dalam merancang bisnis model aplikasi mobile adalah membuat value proposition dan value generation. Value proposition dapat teridentifikasi dengan cara melihat value pada aplikasi pesaing atau sejenis agar value yang ditawarkan benar-benar tepat dibutuhkan oleh user. Saat ini, aplikasi MPASI yang paling diminati berdasarkan data statistik adalah baby food resep dan resep makanan bayi. Selanjutnya ada perbandingan antara dua aplikasi bisa dilihat pada tabel berikut. Aplikasi Food Recipe. Yang pertama, Value Proposition. 100 resep gratis MPASI rumahan yang sehat tanpa penambahan zat pengawet atau zat yang tidak perlu dimasukkan. Yang kedua, ada segmentasi pasar, yaitu ibu-ibu pengguna Android yang akan memiliki dan sedang memiliki bayi. Yang ketiga, ada Value Configuration, memberikan 100 resep gratis, memberikan update 500 resep dengan tambahan biaya sebesar 10.000. Yang keempat ada revenue, yaitu iklan, dan jika ingin menambah resep lagi dikenai biaya sebesar 10.000. Selanjutnya ada kelebihan dan kelemahan aplikasi. Kelebihan aplikasi yang pertama, klasifikasi resep dibuat pada awal menu sehingga memudahkan dalam pencarian resep sesuai usia bayi. Yang kedua ada resep yang ditawarkan beragam, yaitu sebanyak 50 resep dari segmentasi usia 4-6 bulan, 6-9 bulan, 9-12 bulan, dan 12-18 bulan. 3. Klasifikasi resep selain diurutkan sesuai usia bayi juga dikelompokkan berdasarkan jenis makanan seperti sayuran, buah-buahan, dan lain sebagainya. Kelemahan aplikasi yang pertama berbahasa Inggris sehingga kurang diminati oleh orang Indonesia. Yang kedua, bahan-bahan makanan susah ditemui di Indonesia. Yang ketiga, tidak disertai foto masing-masing resep. Yang keempat, masih terdapat penambahan garam, gula. Yang kelima, tidak disertai
porsi makanan, waktu memasak, dan kandungan gula. Selanjutnya ada aplikasi resep makanan bayi. Yang pertama value proposition, yaitu kumpulan resep dan menu makanan sehat untuk bayi dan anak balita. Yang kedua segmentasi pasar, yaitu pengguna Android yang akan memiliki dan sedang memiliki bayi. Yang ketiga value configuration, memberikan 55 resep bayi. Yang keempat ada revenue, yaitu iklan. Oke, selanjutnya ada kelebihan dan kelemahan dari aplikasi resep makanan bayi. Kelebihan yang pertama yaitu menggunakan bahan-bahan lokal sehingga para user itu dengan mudah menemukan bahan-bahannya di Indonesia, seperti itu. Dan yang kedua, beberapa resepnya itu mencantumkan rincian kandungan gizi dan juga fotonya. Yang ketiga, beberapa resep masakan berupa langkah-langkah yang disusun secara berurutan. Sedangkan kelemahannya, yang pertama, klasifikasi resep tidak dibuat di awal sehingga para user itu harus mencari sendiri resep yang sesuai dengan usia bayi mereka gitu. Kelemahan yang kedua yaitu resep yang dicantumkan tidak beragam. Next, di sini ada dimensi content provider. Yang pertama, ada value proposition, yaitu resep empasi menggunakan bahan makanan lokal yang memenuhi cakupan gizi sesuai usia bayi. Dan yang kedua ada target customer. Siapa sih targetnya? Yaitu pengguna Android, terutama wanita yang akan dan sedang memiliki bayi di Indonesia. Yang ketiga ada value configuration, yaitu resep empasi berisi kumpulan resep-resep dan diari empasi yang berisi tentang catatan harian selama bayi diberikan empasi seperti alergi terhadap makanan dan resep empasi favorit yang berupa kumpulan-kumpulan resep empasi yang sering dipilih menjadi menu andalan gitu. Yang keempat ada finansial, ya, yang pada awalnya pembuatan aplikasi ini itu tim revenue didapatkan dari hasil iklan. Sebanyak 50 resep akan dimasukkan ke dalam aplikasi. Dan jika ingin mengupdate resep makanan, maka user itu dikenai biaya sebesar 10.000 setiap update karena termasuk ke dalam konten premium. Selanjutnya yang terakhir ada business partner. Yang pertama ada business analysis yang bertanggung jawab sebagai editor dan juga konsep penulisan resep empasi. Yang kedua nih ada koki yang bertanggung jawab terhadap praktek memasak setiap resep yang masuk ke dalam dapur redaksi. Yang ketiga ada peninjau gizi nih yang bertanggung jawab terhadap kecukupan gizi setiap resep pastinya. Dan yang keempat ada programmer yang memiliki kemampuan pemrograman dan membangun aplikasi hingga menjadi aplikasi yang dapat dijalankan dan juga digunakan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.